Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'd. Hadirin yang senantiasa saya hormati, marilah kita bersyukur atas segala limpah rahmat Allah dan hidayah yang telah kita dapatkan hingga saat ini. Mari pula kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita karunia kesehatan, karunia rizki yang baik, sehingga kita dapat sehat walafiat hingga saat ini. Semoga kelak kita bisa berkumpul bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas mengenai pentingnya penanaman akhlak sejak dini. Akhlak merupakan sesuatu yang sangat penting dan berpengaruh bagi kehidupan kita. Sampai-sampai dikhususkan baginda Rasulullah SAW diturunkan Allah untuk umat manusia tidak lain adalah untuk menyembuhkan akhlak dari manusia. Hal ini dijelaskan juga dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 107. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Nah, dari ayat ini kita tahu bahwa sangat penting akhlak bagi umat manusia ini. Nah, untuk kali ini akhlak tuh harus ditancapkan kepada anak agar tertancap dalam sanubari hingga di masa remajanya, bisa hingga di masa dewasanya, hingga masa tuanya. Nah, pentingnya penanaman akhlak sejak dini ini untuk mendapatkan iman yang kuat tertancap dalam diri, untuk mendapatkan keimanan yang sempurna, karena penanaman akhlak ini tidak hanya dilakukan dengan cara instan, namun dengan penanaman waktu yang lumayan menguras waktu, mulai dari saat kehamilan, mulai dari masa-masa golden age, masa remaja hingga dewasa, itu harus terlatih tertanam pendidikan akhlak sejak dini seperti itu. Kemudian masa-masa golden age ini kenapa diharuskan tertancapnya penanaman akhlak yang sangat signifikan? Karena pada saat masa-masa golden age ini anak usia 0 sampai 6 tahun daya serapnya sangat banyak. Daya serap anak ketika 0 sampai 6 tahun ini memiliki daya serap yang sangat kuat terhadap apa yang ia dengar, apa yang ia rasakan, apa yang ia lihat, apa yang ia kondisi di sekitarnya. Kemudian Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah berkata, siapa saja yang mengabaikan pendidikan anaknya dalam hal-hal yang berguna baginya, lalu dia membiarkan begitu saja, berarti dia telah berbuat kesalahan yang fatal. Mayoritas penyebab kerusakan anak adalah akibat orang tua yang mengabaikan mereka serta tidak mengajaknya untuk melakukan kewajiban dan ajaran-ajaran dari agamanya. Jadi kebanyakan orang tua memaklumi ketika anak masih kecil tidak melakukan kewajiban, tidak menekankan kepada anak untuk melakukan kewajiban dan ajaran agama seperti itu. Saat masih kecil ini justru akan menempel atau mengakar tancap sangat kuat dalam sanubari seorang anak tersebut. Ketika akhlakul karimah telah tertancap dan kuat di sanubari anak, dia akan menjadi seseorang yang beriman, berkepribadian, selalu merasa dalam pengawasan Allah. Perbuatan buruknya seperti perkataan kotor, menipu dan lain sebagainya, ini akan keimanannya akan sangat kuat tertancap dalam seorang anak dari mulai kecil hingga remaja, dewasa dan hingga tua. Kemudian Abu Daud juga berkata, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Artinya, mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Nah, akhlak ini banyak banget dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain ada faktor keluarga, faktor pendidikan, faktor lingkungan, dan media sosial. Nah, faktor-faktor ini sangat berpengaruh bagi penanaman pendidikan akhlak anak dari mulai kecil sampai hingga dewasa. Nah, yang pertama, akhlak yang dipengaruhi oleh keluarga. Nah, keluarga ini sangat berpengaruh penting bagi penanaman pendidikan akhlak, karena keluarga merupakan contoh atau teladan pertama bagi seorang anak ketika ia mulai dari dalam kandungan, golden age, remaja dan dewasa. Nah, keluarga ini selalu menjadi pacuan atau patokan terhadap daya serap anak ketika bersosial, beragama, dan beraktivitas lainnya itu terhadap ada di keluarga. Kemudian yang nomor 2 ada faktor dari pendidikan. Nah, pendidikan juga sangat berpengaruh penting bagi penanaman akhlak anak. Pendidikan ini sangat diperlukan ketika anak melakukan hal-hal yang belum ia tahu, maka ia harus ditanamkan didikan yang merupakan mengarah kepada akhlak, seperti ia dimasukkan ke sekolah pesantren yang emang di situ terdapat didikan yang ajaran agama, akhlak yang baik, sehingga akan menjadi karakter terhadap anak tersebut. Kemudian yang ketiga ada faktor lingkungan. Nah, faktor lingkungan juga sangat penting teman-teman untuk pembentukan akhlak anak tersebut. Bisa kita lihat contohnya ketika ada anak yang tinggal di daerah pesantren dan tinggal di daerah yang
kota besar atau pergaulannya bebas seperti itu. Sudah sangat terlihat oleh kita bahwa perbedaan akhlak antara dua orang yang tumbuh dari lingkungan pesantren dan dari lingkungan kota besar atau pergaulan bebas ini sangat berbeda gitu. Jadi pengaruhnya untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang akhlakul karimah tuh lebih besar yang tinggal di pesantren dengan yang tinggal di pergaulan bebas atau kota-kota besar. Kemudian yang keempat ada pengaruh dari media sosial. Nah, pengaruh dari media sosial ini juga sangat penting karena tontonan anak ini sangat menyerap kepada diri anak, terutama pada otak anak, terutama di zaman sekarang dengan semua yang serba digital. Itu sangat penting ketika tontonan dia itu menuntut dia kepada apa yang akan ia kerjakan, apa yang ia mindset dan apa yang ia pikirkan. Ini sangat berpengaruh bagi tumbuh penanaman akhlak dalam anak. Jadi 4 faktor ini sangat penting bagi pembentukan penanaman anak akhlak sejak dini seperti itu. Anak kalau misalnya penanaman akhlak ini tidak dari kecil ditanamkan oleh keluarganya, dari pendidikannya, dari lingkungannya, maupun dari apa yang ia lihat atau media sosial, itu penanaman akhlaknya tidak akan sesempurna yang telah dididik dari awal mula. Terus akan menancap dalam sanubari si anak tersebut hingga menjadi karakter dan menjadi habit bagi anak tersebut. Seperti itu. Jadi intinya kesimpulannya teman-teman sekitar bahwasanya kesadaran bahwa penanaman akhlak pendidikan anak terhadap anak ini sangat penting dan sesuatu yang harus dilakukan oleh terutama orang tua dan oleh orang-orang sekitar yang berada di lingkungan anak tersebut. Nah, seperti yang dikatakan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani juga pernah berkata bahwasanya aku lebih menghargai orang yang beradab daripada orang yang berilmu. Karena kalau orang yang berilmu, iblis pun lebih tinggi ilmunya daripada orang yang berakhlak. Jadi daripada manusia yang berakhlak sebenarnya. Jadi Rasulullah pun turun dengan bertujuan untuk menanamkan akhlakul karimah seperti itu, menyempurnakan akhlak. Berarti di sini akhlak lebih penting daripada orang yang mempunyai ilmu. Namun tidak dipungkiri juga orang yang punya ilmu juga sangat penting kita memiliki ilmu seperti itu. Namun dalam faktanya adalah penerapan atau action dari apa yang kita tahu atau pengetahuan kita dalam keseharian kita sebenarnya. Jadi akhlak sangat dipentingkan bagi seluruh manusia, baik untuk diri sendiri, orang sekitar maupun bagi masyarakat seperti itu. Maaf bila ada kesalahan, saya tutup dengan pantun. Jika ada laki-laki suka sebat, maka wanita suka neswi. Jika ingin generasi hebat, tanamkan akhlak di usia dini. Dadah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.